Bab 1481. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Saudara Kuan Seng, apa yang harus kita lakukan? Fest dan Niuding mendekat, Kiki bertanya. Ayo pergi juga, kita tidak boleh ketinggalan dari yang lain. Kuan Seng berpikir sejenak, lalu menoleh dan memerintahkan Yuli, yang memimpin formasi pertempuran, kamu duduk di tentara, dan kami akan membantu bos. Jangan pergi, aku tidak bisa menahan seluruh legiun sendirian. Yuli sedang terburu-buru, tapi sayang sekali Kuan Seng tidak peduli, dan memimpin rompinya serta Niu Ding untuk bergegas keluar. Orang-orang ini, melihat latar belakang Kuan Seng dan yang lainnya, Yuli menghela nafas dengan marah. Di antara lebih dari 10 saudara inti, kekuatan tempurnya adalah yang paling lemah. Kekuatannya adalah memimpin formasi pertempuran. Dia adalah komandan operasi legiun dan tidak bisa meninggalkan legiun. Teruslah menyerang, tembus formasi musuh, dan bergabunglah dengan pasukan terhormat lainnya. Yuli tidak punya pilihan selain memikul tugas penting untuk duduk di legiun, dan sesuai dengan kebutuhan situasi pertempuran saat ini, memerintahkan legiun untuk terus menyerang. Tetapi pada saat ini, Lu Chen berhenti berlari, dan juga tidak dapat berlari. Karena Linghua dan 10 pelayannya bergegas membantu, jika dia melarikan diri lagi, Linghua dan 10 pelayannya akan kewalahan menghadapi puluhan ribu musuh. Lu Chen menebas Xinghe dengan backhand pedangnya, dan membunuh para pemuka emas klan Ming di sekitarnya, dan baru kemudian Linghua dan 10 pelayan datang menemuinya. Lu Chen bahkan tidak sempat mengambil nafas ketika Sangguan Jin juga datang, diikuti oleh 4 orang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, diikuti oleh Ruhua, Wan Yan dan Cai Niao, dan di belakang mereka ada Kuan Sheng dan Rompi Niuding. Untuk apa kamu lari ke sini? Lu Chen bertanya dengan marah. Datang untuk membantumu, kata Linghua. Saya tidak perlu membantu, saya yang memimpin mereka, dan mereka tidak dapat mengejar saya. Lu Chen terus berbicara dengan marah. Tidak mungkin kamu lari seperti ini. Jika kamu mengejar musuh, kamu harus membagi pasukanmu. Kata Linghua, mereka telah terpecah, tapi saya memiliki harta karun Hades di sini, dan mereka bertekad untuk menang, jadi mereka tidak bisa memecah belah prajurit. Lu Chen mengguncang pohon penghidup jiwa di bahunya, dan berkata, begitu kamu datang, akan sulit bagiku untuk melarikan diri, dan akan sulit untuk melawan puluhan ribu patung emas Hades. Saya datang. Linghua menyaksikan para pemuja emas yang tak terhitung jumlahnya dari klan Ming mengelilingi mereka, menunjukkan keterampilan tempur glasial mereka, mencambuk-cambuk mereka, dan menyapu bersih. Cambuk ada di mana-mana, membeku. Suhu yang sangat rendah berlalu, dan banyak patung emas Hades dibekukan menjadi patung es. Mereka tersapu oleh cambuk panjang, dan patung esnya hancur. Roh primordial keluar dari tubuh mereka yang hancur satu persatu, tetapi mereka tidak dapat bertahan hidup dalam suhu yang sangat rendah, dan mereka dimusnahkan satu demi satu, hancur berkeping-keping. Basis budidaya Linghua awalnya adalah orang suci bertato tulang, bahkan jika hanya yang mulia tubuh emas yang dipulihkan, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada yang mulia tubuh emas rata-rata. Terlebih lagi, Linghua aslinya adalah tubuh roh es, dan memiliki suhu yang dingin dan rendah. Seperti pemula dari tubuh roh guntur dan Wan Yan dari tubuh roh api, ia memiliki keterampilan membunuh kelompoknya sendiri. Selain itu, keterampilan tempur glasial peringkat langit tingkat menengah telah selesai, dan kekuatan yang ditampilkan sangat kuat. Dengan cambuk penuh, suhu yang sangat rendah dari diri sendiri melekat pada cambuk panjang dan tersapu, membunuh. Begitu banyak pemuka emas dari klan Ming normal. Namun, puluhan ribu yang mulia emas dari klan Ming tidak takut sama sekali. Untuk mendapatkan pohon lihun, tidak peduli seberapa kuat Gletser Linghua, mereka tetap bergegas menuju Lu Chen satu demi satu. Akhir, pemula itu mengeluarkan raungan marah, dan memukul dengan kapak di tangannya, dan guntur terjadi, dan area itu menjadi ladang ranjau. Yang mulia emas klan Ming yang tak terhitung jumlahnya terkena, dan semuanya tersambar petir sehingga rambut mereka berdiri tegak, membuat mereka sulit untuk bergerak maju. Api penyucian. Pada saat ini, Wan Yan juga menembak, dan api neraka berkobar, menyebarkan seluruh ladang ranjau, dan membakar musuh di dalamnya. Yang mulia emas dari klan Ming itu disambar petir dan dibakar lagi, dan rasanya sangat masam. Sangat disayangkan basis budidaya Cai Niao dan Wan Yan tidak cukup tinggi untuk layak bagi yang mulia Qingtian.
Kekuatan membunuh kelompok guntur dan api terbatas dan tidak dapat mengancam kehidupan yang mulia tubuh emas. Meski begitu, Thunder dan Flame sudah cukup untuk meminum sepanci musuh yang direkrut, tidak hanya memperlambat serangan musuh, tapi juga membunuh banyak musuh. Kalau begitu, bangun garis pertahanan, ayo kita lakukan bersama. Melihat ini, Lu Chen berkata begitu. Awalnya, Lu Chen ingin meminta mereka menggunakan langkah cahaya kekaisaran, dan membiarkan mereka semua kembali. Tetapi melihat Gletser Lingua tajam dan jauh lebih kuat daripada keterampilan membunuh kelompoknya, dia merasa bahwa dia bisa berperang dan memusnahkan beberapa yang mulia emas dari klan Ming. Semuanya, jangan berpencar, konsentrasilah, kanopiku bisa menutupi kalian semua. Fei Long mengambil 2 pot, menopang langit, dan melindungi semua orang dengan garis pertahanan yang kuat. Awalnya, keterampilan tempur yang menyelimuti langit tidak ada di babak kedua, dan jangkauan pertahanan yang ditampilkannya sangat kecil, paling banyak hanya melindungi beberapa orang. Tapi sekarang, perlindungan Fat Dragon telah selesai, dan jangkauan pertahanannya jauh lebih besar. Walaupun orangnya banyak, namun tidak bisa dilindungi, tapi tidak masalah jika orangnya sedikit. Hanya ada sekitar 20 orang di sini, selama mereka berkumpul di sekitar Fei Long dan tidak melebihi 3 kaki, mereka akan berada di bawah perlindungan langit. Pada saat naga gemuk yang menutupi langit disangga, Gao Hai juga memanggil lingkaran sihir satu demi satu, memperkuat pertahanan, dan menambahkan lapisan gula pada kuenya. Lautan jimat di gunung rendah juga keluar. Ada jimat pembunuh dan jimat halusinasi, yang bisa menimbulkan banyak gangguan pada musuh. Slender Tiger juga memasang jebakan di sekitarnya, selama musuh mendekat pasti dia akan menyerang. Pada saat ini, ladang ranjau dan zona kebakaran telah menghilang, dan sejumlah besar yang mulia emas dari Hades datang untuk membunuh mereka lagi. Karena Lu Chen dan yang lainnya bertahan di tempat, puluhan ribu patung emas klan Ming tidak lagi menyerang hanya satu tempat, tetapi mengepung mereka dari segala arah dan melancarkan serangan serba. Pemula menjaga kiri, Wan Yan menjaga kanan, Lingua menjaga belakang, dan depan diserahkan padaku. Lu Chen segera membuat pengaturan untuk mengatur arah pertahanan semua orang. Sang Guanjin dan Fei Long akan mengikutiku, Sorti, Fatshu dan Quan Sheng akan membantu pemula, Ruhua, Majia, dan Niu Ding akan membantu Wanyan, dan 10 pelayan akan melindungi Lingua. Segera setelah pengiriman selesai, para pemuka emas klan Ming yang tak terhitung jumlahnya tiba. Pertarungan ofensif dan defensif dengan perbedaan besar telah resmi dimulai. Namun tak lama kemudian, musuh menyerang dari belakang dan hanya mengirimkan beberapa orang untuk menahan Lingua yang berjaga di sana. Teknik pertarungan glasial yang disapu Lingua memiliki terlalu banyak kerusakan pada suhu yang sangat rendah, dan musuh kehilangan terlalu banyak, jadi dia membuat keputusan seperti itu sebagai pilihan terakhir. Serangan musuh dari sisi kiri dan kanan juga tidak mulus. Terdapat ladang ranjau dan zona kebakaran untuk memperlambat serangan mereka. Ketika mereka bergegas melewati ladang ranjau dan zona kebakaran, mereka diganggu oleh jimat dan dibunuh oleh organ. Beberapa orang kuat bergegas membunuh, dan menderita banyak kerugian. Hal yang paling merepotkan bagi mereka adalah setelah akhirnya masuk, mereka menemukan bahwa ada lingkaran sihir yang melindungi mereka, dan ada juga lapisan pertahanan kuat yang melindungi orang-orang di dalamnya. Mereka kehilangan banyak orang, menerobos lingkaran sihir, dan dibunuh kembali. Terlalu sulit untuk menyerang kedua belah pihak. Pada akhirnya, mereka menempatkan arah serangan utama tepat di depan. Hanya ada 3 orang di sana, tanpa keterampilan membunuh kelompok, dan salah satunya adalah Lu Chen yang bersikeras untuk mereka bunuh. Akibatnya, patung emas klan Ming yang tak terhitung jumlahnya bergegas membunuh Lu Chen, Fei Long dan Sang Guanjin di bawah tekanan besar. Lu Chen adalah orang yang paling tertekan. Lu Chen memasukkan pohon penghidup jiwa di tengah lingkaran pertahanan, membebaskan tangannya untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada kekhawatiran, dan ada naga gemuk yang melindunginya, Lu Chen menghadapi musuh secara langsung, dan itu tidak terlalu berbahaya. Hanya saja musuhnya terlalu banyak, jadi dia tidak bisa membuat kesalahan. Tangan yang menghancurkan surga seringkali dicengkeram, dan setiap ditangkap, dimanapun musuh ditangkap, ia akan meledakkan tubuh musuh. Dan Sang Guanjin, yang berdiri di belakang, tidak diam, dan dia menghunus pedangnya dengan sangat cepat, satu pedang pada satu waktu, membersihkan musuh di depan Lu Chen, dan membebaskan banyak tekanan dari Lu Chen. Dalam sekejap mata, ratusan musuh ditangkap sampai mati oleh Lu Chen, atau dipenggal sampai mati oleh Sang Guanjin.
Tapi para pemuka emas dari klan Ming tidak takut mati, dan terus menyerang daging dan darah rekan mereka yang sudah mati. Mereka telah memutuskan bahwa meskipun mereka menggunakan hidup mereka untuk mengisinya, mereka harus membunuh Lu Chen. Sangat disayangkan setiap kali mereka mendekati Lu Chen dan hendak menyerang tubuh Lu Chen, tiba-tiba seorang anak laki-laki gemuk muncul, memegang dua kuali di tangannya untuk melindungi Lu Chen, memberi Lu Chen kesempatan untuk bernapas, membuat mereka gagal. Kamu tidak perlu melindungiku, Hades tidak berani menyerangku lagi, bantu yang lain. Linghua melihat Lu Chen sedang berjuang di sisi lain, dan pertahanan di kedua sisi juga tegang, jadi dia mengatakan ini kepada 10 pelayan. Keamanan ratu adalah prioritas utama, kita tidak bisa meninggalkan ratu. Kata Ling Yi, kalau begitu kamu bisa tinggal dan melindungiku. Sia-sia menampung begitu banyak orang. Linghua melirik pelayan lainnya lagi, lalu memerintahkan, Ling 2, 3, 4 ke kiri, 5, 6, 7 ke kanan, 8, 9, dan 10 pergi membantu Lu Chen. Ini adalah perintah Linghua, dan ke-10 pelayan itu tidak berani membangkang, jadi mereka segera melaksanakannya. Di kiri dan kanan, masing-masing, ada 3 patung emas yang lebih kuat, dan tekanannya tiba-tiba berkurang. Terutama Lu Chen, dengan bantuan 3 pelayan lagi, tekanannya sangat berkurang. Untuk sesaat, pertarungan kedua kubu menemui jalan buntu. Di sisi lain, pasukan ratusan ribu yang mulia Mingzu tidak memiliki tubuh emas yang terhormat, dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Legiun fanatik telah menembus pasukan yang mulia dunia bawah, dan akhirnya bergabung dengan yang mulia dari kekuatan lain. Saat keduanya bertemu, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Namun, Legiun fanatik bertempur secara independen, menjaga formasi pertempuran tidak berubah, dan kekuatan tempur secara keseluruhan sangat kuat. Ada kurang dari 100.000 yang mulia dari kekuatan lain, di antara mereka ada 5.000 yang mulia emas, tetapi mereka tidak berani membuat masalah besar, mereka dengan jujur memotong bagian belakang Legiun fanatik dan menjaga sisinya. Dan medan pertempuran frontal yang paling ganas masih menjadi makanan bagi Legiun fanatik. Kamu memiliki begitu banyak yang mulia emas, mengapa bersembunyi di sini dan bertarung? Semua pergi membantu Lu Chen. Yuli melihat ke arah yang mulia emas dari kekuatan lain dan berkata demikian. Kami para yang mulia emas tidak kuat, dan kami bukanlah lawan dari yang mulia emas dari klan Ming. Kami di sini untuk mencari peluang besar. Seorang yang mulia emas menjawab. Para yang mulia emas yang berkuasa itu tidak datang. Mereka hampir kehilangan rasa hormat dan menjadi orang suci. Tidak perlu membuang waktu dan pergi ke Mutu untuk mengambil risiko. Tubuh emas lainnya yang mulia berkata demikian. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yang mulia emas yang datang dari klan Ming tidak terlalu kuat, dan yang mulia emas mereka yang kuat juga tidak datang. Yuli berkata dengan marah, ada benua lamaku, Sen, dan yang lainnya yang mendukung situasi secara keseluruhan. Apa yang kamu takutkan? Semua bergegas, dan pertempuran akan segera diselesaikan. Lu Chen berbeda dari kita. Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci. Membunuh yang mulia emas itu seperti memotong melon dan sayuran. Kita tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat. Seorang yang mulia emas berkata demikian. Ada terlalu banyak yang mulia emas di klan Ming, beberapa kali lebih banyak dari kita, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Yang mulia tubuh emas berkata lagi. Orang tuaku bisa berdiri secara alami, dan aku tidak membutuhkanmu untuk berdiri. Yuli berkata, yang perlu kamu lakukan hanyalah membentuk tim tentara kejutan, tiba-tiba menyerang musuh secara tiba-tiba, dan kemudian bos saya akan memimpin Anda untuk melawan, dan musuh secara alami akan hancur berantakan. Tapi, setelah kita keluar, bagaimana dengan pertempuran di sini? Tubuh emas yang terhormat khawatir, jika sisi ini runtuh, tidak peduli seberapa bagus permainan Lu Chen, itu tidak akan membantu. Dengan legiun fanatik kita di sini, apa yang kamu takutkan akan jatuh? Yuli berkata, sebaiknya kamu bertarung secepatnya, kalau tidak bosku tidak tahan lagi, dan percuma kamu keluar lagi, tunggu saja kematian. Bagaimanapun, situasi pertempuran sangat mendesak, dan tidak ada ruang untuk membuang waktu. Setelah berdiskusi sebentar, para yang mulia emas yang dipimpin oleh beberapa kekuatan memutuskan untuk keluar membantu Lu Chen. Segera, kekuatan-kekuatan itu memanggil yang mulia tubuh emas masing-masing, dan kemudian berkumpul untuk membentuk tim yang terdiri dari 5.000 yang mulia tubuh emas. Legiun fanatik mematuhi perintah,
mengambil posisi Tyrannosaurus, menyerang ke kanan, membuka jalan berdarah, dan menutupi mereka untuk keluar. Yuli segera memerintahkan legiun fanatik untuk mengubah formasi pertempuran, meninggalkan pertahanan dan menyerang, menembus garis pertahanan musuh di sebelah kanan, dan melindungi tim Yang Mulia Tubuh Emas untuk bergegas keluar. Faktanya, tim Yang Mulia Emas yang beranggotakan 5.000 orang ini dapat bertarung sendiri, dan pasukan yang terdiri dari ratusan ribu Yang Mulia dari Mingzu tidak dapat menghentikannya. Hanya saja mereka selalu menjadi sekelompok rakyat jelata, dan mereka tidak tahu bagaimana bekerja sama secara keseluruhan, sehingga akan membuang-buang waktu untuk segera keluar. Namun, legiun fanatik terlatih dengan baik, dan lebih menghemat waktu untuk membuka jalan. Di sisi lain medan perang Yang Mulia Tubuh Emas, intensitasnya terus meningkat, dan pertempuran benar-benar berpijar. Melihat bahwa mereka tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama dan menderita kerugian besar, pasukan Yang Mulia Emas dari klan Ming secara bertahap menjadi bermata merah, dan bergegas membunuh apapun konsekuensinya. Bahkan ke arah yang paling tidak ingin mereka serang, tempat Lingua menjaga, melakukan serangan sengit berulang kali, menyerang. Selama serangan yang hiruk-pikuk, pasukan penguasa emas klan Ming bahkan menerobos pertahanan yang menyelimuti langit untuk sementara waktu, tetapi mereka akhirnya diusir oleh Lu Chen dan yang lainnya. Pada titik pertempuran ini, Lu Chen telah memenggal lebih dari 1.000 musuh hanya dengan tangannya yang gemetar, dan dia telah sangat menderita. Hal yang sama juga berlaku untuk yang lain, pada dasarnya semuanya terluka dengan tingkat yang berbeda-beda, bahkan Fei Long pun terluka parah. Tanpa restu dari 4 pendukung besar, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, serta di bawah perlindungan lapisan pertahanan, mereka tidak akan mudah terluka, dan saya khawatir beberapa orang akan terjatuh. Satu-satunya yang tidak terluka adalah Sang Guanjin, pembudidaya pedang terlalu rapuh, dan merupakan objek perlindungan utama naga gemuk. Jika Fei Long tidak mencoba yang terbaik untuk melindunginya, Jianxiu akan naik ke surga dan kembali ke posisinya sejak lama. Semuanya, jangan berjuang keras, bersiaplah untuk jalan ringan kekaisaran, ikuti perintahku dan lari bersama. Lu Chen tiba-tiba mengambil pohon jiwa yang meninggalkan dan berkata demikian. Perbedaan jumlah kedua belah pihak terlalu besar, Lu Chen tahu bahwa jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, cepat atau lambat seluruh pasukan akan musnah, akan lebih baik jika semua orang dibubarkan. Saya masih bisa bertarung. Lingua berkata begitu. Jangan berkelahi. Lu Chen hanya menjawab dengan 2 kata, dengan nada bermartabat dan kata-kata singkat. Lingua merasakan tekad Lu Chen, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, ada keributan di belakang musuh. Lu Chen, kami datang. Lu Chen, kami memiliki 5.000 orang, dan kami di sini untuk membantumu. Lu Chen, kami akan bertarung berdampingan denganmu untuk membunuh semua bajingan Mingzu. Terdengar suara pertempuran sengit dan teriakan bernada tinggi dari belakang musuh. Itu adalah tubuh emas yang dimuliakan oleh kekuatan lain. Mata Lu Chen berbinar. Dia tidak menyangka tubuh emas yang mulia dari kekuatan itu akan keluar untuk membantu dan membentuk tim, yang benar-benar mengejutkannya. Pada saat ini, hatinya telah ditentukan, dan 5.000 yang mulia tubuh emas telah datang untuk mendukungnya, dan hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Dekat dengan saya, Lu Chen menjawab, melepaskan gagasan untuk melarikan diri, dan memimpin saudara-saudaranya untuk membunuh ke kiri, mencoba bergabung dengan tim yang mulia emas sesegera mungkin. Kali ini, Lu Chen menggantikan Lingua sebagai garda depan untuk membuka jalan, dan membiarkan Sang Guanjin dan Fei Long membantunya, menempatkan barisan terkuat tepat di depan. Dan Lu Chen sendiri memimpin ketiga pelayan untuk menerobos bagian belakang, bertarung sangat keras dan penuh sensasi. Lingua tahu bahwa sangat berbahaya untuk berlari ke arah kelompok musuh, jadi dia segera menyerang dengan seluruh kekuatannya, melemparkan cambuk demi cambuk, menggunakan teknik pertarungan sungai es untuk menyerang dalam jarak berbentuk kipas. Disapu dengan cambuk, suhunya beku dan sangat rendah. Musuh yang memasuki jarak ini semuanya membeku menjadi patung es, dan sebagian besar jatuh di tempat. Namun, kelompok patung emas Mingzu tidaklah bodoh. Mereka tahu bahwa Lu Chen tidak dapat bergabung dengan bala bantuan, jadi mereka mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Para yang mulia tubuh emas dari klan Ming lebih kuat dalam kekuatan tempurnya, dan mereka mati-matian menghalangi kemajuan dari 5.000 manusia yang mulia tubuh emas. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menahan Lu Chen dan yang lainnya. Serangan glasial Lingua terlalu kuat,
dan suhu yang sangat rendah begitu parah hingga menghancurkan garis pertahanan mereka satu persatu. Lingua akhirnya menembus kelompok musuh hanya dalam satu waktu dupa, dan berhasil bergabung dengan bala bantuan. Namun, tim yang mulia tubuh emas beranggotakan 5.000 orang ini benar-benar tidak bagus. Dalam waktu sesingkat itu, 4 atau 500 orang tewas dalam pertempuran tersebut, dan lebih dari 2.000 orang terluka. Ini adalah kerugian besar. Sedang hujan, Fat Dragon segera menopang teknik kelompok perisai, melemparkan lebih dari 4.000 perisai suci, dan menambahkan pertahanan perisai yang kuat ke semua yang mulia emas di sisinya, memastikan bahwa mereka tidak akan diledakkan oleh musuh begitu saja, yang tidak mudah untuk diledakkan. Meninggal di tempat. Jika kita memiliki perisai lebih awal, kita tidak akan membunuh begitu banyak orang. Belum terlambat untuk memiliki pertahanan perisai sekarang, kekuatan pertahanannya tinggi, kita bisa melawan musuh dengan percaya diri. Semua yang mulia emas di tim ini sangat gembira setelah menerima berkah pertahanan perisai satu persatu, dan beberapa bahkan menangis kegirangan. Arai lingkaran besi. Domeng, mencakup segalanya. Mekanisme, panah tersembunyi sulit untuk dilawan. Setelah pertahanan perisai berlalu, lingkaran sihir lain turun dari langit, dan lautan jimat muncul, dan akhirnya masih banyak lagi jebakan di sekitarnya. Lingkaran sihir, jimat, dan organ semuanya ada di sana, dan pertahanan keseluruhan dapat dilakukan. Ada begitu banyak orang berbakat di bawah komando Lu Chen, tidak heran pasukannya begitu kuat. Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci, dan tidak banyak orang kuat yang luar biasa di bawah komandonya, bagaimana dia bisa mendukung penampilannya. Patung-patung emas yang terhormat itu terkejut sekaligus gembira, dan mereka semua memuji. Lu Chen, ayo bertarung seperti ini, tolong perintahkan kami untuk bertarung. Seorang yang mulia emas berkata demikian. Semuanya ikuti aku dan serang, jangan berpencar. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia menyerahkan bagian belakang dan 2 sayap kepada yang mulia tubuh emas, dan kemudian memimpin Lingua dan yang lainnya di depan, dan langsung menyerang kelompok musuh. Penambahan lebih dari 4.000 yang mulia tubuh emas setara dengan kekuatan utama ekstra. Mengapa mereka takut tidak berhadapan langsung dengan lawan? Adapun puluhan ribu yang mulia bertubuh emas dari klan Ming, mereka telah kehilangan seperempatnya, dan hanya tersisa lebih dari 20.000. Lu Chen memimpin lebih dari 4.000 yang mulia bertubuh emas untuk membunuh mereka. Meski jumlahnya kecil, ada banyak orang kuat di depan mereka, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kelompok yang mulia emas dari klan Ming melawan untuk sementara waktu, tetapi mereka dihancurkan berkeping-keping oleh Lu Chen dan yang lainnya. Banyak yang tumbang, dan situasi kacau balau. Kedua belah pihak bertempur selama 1 jam, dan tim Lu Chen secara bertahap mengendalikan ritme pertempuran, menguasai seluruh situasi pertempuran, menunjuk dari timur ke timur, menunjuk dari barat ke barat, tak terkalahkan. Di sisi lain, Mingzu kehilangan lebih dari 10.000 yuan, semangat mereka mengendur, dan mereka tidak mampu melawan. Pada akhirnya, para pemuja emas dari klan Ming tidak dapat menahan diri, dan segera pingsan dan melarikan diri ke segala arah. Kekalahan yang mulia tubuh emas di medan perang juga mempengaruhi medan perang di sisi lain, medan perang di bawah tubuh emas yang mulia. Pasukan yang mulia Nadir telah kalah lebih dari separuh pertempuran di bawah serangan gila-gilaan Legiun Fanatik. Negara ini sudah lama kehilangan semangat juangnya. Itu semua karena pertarungan sengit di medan perang para yang mulia emas, dan mereka berjuang untuk bertahan. Itu saja, pada saat ini, yang mulia tubuh emas mereka dikalahkan, bagaimana mungkin mereka tidak dapat melarikan diri? Dunia bawah telah dikalahkan, dan umat manusia mengejar mereka. Namun, setelah hanya setengah batang dupa dalam pengejaran, klan Ming mati dan melarikan diri, dan umat manusia berhenti mengejar dan membunuh. Dalam pertempuran ini, lebih dari separuh pasukan 500.000 yang mulia Mingzu kalah, dan mereka dikalahkan sepenuhnya. Para pemulia umat manusia yang memiliki kekuatan kurang dari 100.000 juga kehilangan lebih dari 20.000, bukan berarti hal itu tidak tragis. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari Legiun Zelot yang terbunuh, tetapi mereka banyak yang terluka. Adapun separuh dari mereka terluka lebih dari 10 kali. Namun, Legiun Zelot memiliki ribuan penyembuh lapangan, yang dapat menyembuhkan yang terluka selama masa perang dan memulihkan kekuatan tempur yang terluka dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa 1.000 anggota yang dapat bertarung dan menyembuhkan adalah kekuatan terkuat dari Fanatical Legion. Pada awalnya,
Lu Chen mencoba yang terbaik untuk merekrut 1.000 murid dari Istana Shenmu, dan kemudian membiarkan 1.000 murid ini menjadi penyembuh lapangan legiun dan tulang punggung legiun fanatik. Tidak peduli berapa biayanya, itu sepadan. Namun, sekitar 20 orang Lu Chen berada dalam situasi yang lebih menyedihkan. Mereka bertarung secara mandiri, tanpa penyembuh lapangan di sisinya, dan hanya dapat meminum beberapa pil penyembuhan 9 pola untuk luka, dan efek pemulihannya tidak secepat penyembuh lapangan. Kecuali Sang Guan Jin, semua orang mengalami memar, bahkan ada yang lengannya patah. Yang lengannya patah adalah Quan Sheng. Saudara laki-laki berkepala datar ini termasuk saudara inti Lu Chen. Kekuatan tempurnya hanya rata-rata, tetapi tubuhnya kuat, agresif, dan tidak takut mati. Ini sial. Begitu Lu Chen dan yang lainnya kembali, 1.000 dokter lapangan segera mengepung mereka dan bekerja sama untuk merawat mereka. 1.000 penyembuh medan perang lahir di Istana Shenmu dan mempraktikkan seni suci Shenmu. Sebelum semua orang memasuki zone, mereka menyembuhkan yang terluka dengan sangat mudah, 1 lawan 1. Namun sekarang, semua orang telah memasuki yang mulia, dan seni suci kayu dewa tidak dapat lagi mengikuti ritmenya, dan efek penyembuhan 1 lawan 1 sangat lambat, sehingga banyak orang perlu bekerja sama untuk menyembuhkan. Hanya untuk merawat 10 pelayan, 10 yang mulia emas yang kuat ini, dibutuhkan 100 orang untuk bekerja sama dalam 10 cara untuk menyembuhkan mereka. Meskipun Quan Sheng bukanlah yang mulia tubuh emas, dia telah memasuki jajaran yang mulia King Tian, dan wilayah kekuasaannya sudah tinggi. Dia mematahkan lengannya karena cedera yang begitu serius, dan dia harus menggunakan 100 penyembuh lapangan untuk mengobatinya bersama-sama, menggunakan banyak suntikan vitalitas. Baru kemudian lengannya yang terputus perlahan tumbuh. Su Fen, bawalah 100 orang untuk merawat Linghua. Mengetahui bahwa tubuh fisik Linghua tidak cukup kuat dan dia menderita banyak luka, Lu Chen memerintahkan Su Fen, kepala penyembuh bumi, untuk menghabiskan sebagian besar sumber daya penyembuhan di Linghua. Sebab, selain Xiao Wan, Field Healer dengan kemampuan penyembuhan terkuat di Zelot Legion adalah Su Fen. Su Fen menjawab, dan memimpin 100 saudari untuk menyembuhkan Linghua. Sedangkan untuk Lu Chen sendiri, meski terluka parah, namun tubuh fisiknya kuat, dan lukanya tidak serius, sehingga ia disembuhkan oleh beberapa tabib lapangan. Lu Chen perkasa, legiun fanatik itu perkasa, perbaikan perisainya luar biasa, bocah gendut itu perkasa. Saat legiun fanatik sedang sibuk merawat mereka, para yang mulia dari kekuatan lain mendapatkan kembali kekuatan mereka dan segera bersorak. Mendengar ini, Fei Long menjadi bersemangat, dan dia menarik tentara legiun di sekelilingnya dan berteriak, "Apakah kamu mendengar itu?" Mereka memanggil Fatimaiti, mereka menempatkan saya pada posisi yang sama dengan bos. Saya menemukan bahwa saya juga berkata dengan sangat baik, aku sangat perkasa. Tentu saja, tidak peduli seberapa gemuknya naga itu menyombongkan dirinya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kebajikan macam apa Fei Long, yang tidak diketahui oleh legiun. Hanya saja orang luar tidak mengetahuinya. Pada saat ini, lebih dari selusin yang mulia bertubuh emas datang dan dengan hormat memberi hormat kepada Lu Chen sebagai seorang pejuang. Saudara senior Lu Chen, pasukan kami baru saja berdiskusi dan bersedia mengikuti Anda di Mutu. Di antara mereka, sosok emas terhormat melangkah maju dan mengatakan ini kepada Lu Chen. Jika kamu tidak mencari peluang besar, apa yang kamu lakukan denganku? Lu Chen membeku sejenak, lalu berkata begitu. Semua orang sangat mengagumi kakak senior Lu Chen, dan bersedia mengikuti kakak senior Lu Chen untuk menemukan peluang besar. Yang Mulia Emas berkata demikian lagi. Dengan begitu banyak orang yang mencari peluang bersama, peluangnya jauh lebih kecil. Bahkan jika Anda menemukannya, tidak mudah untuk mendistribusikannya. Lu Chen melambaikan tangannya, dan kemudian berkata, lebih baik menyebarkan berbagai kekuatan untuk menemukannya, sehingga peluangnya jauh lebih tinggi, dan mudah untuk mendistribusikan kekuatanmu sendiri jika kamu menemukannya, dan tidak akan ada perselisihan internal. Temukan kesempatan dan berikan prioritas kepada kakak senior Lu Chen dan pasukanmu. Kami tidak akan pernah iri atau bertengkar di antara kami sendiri. Tubuh emas terhormat bersumpah dengan tegas dan berkata demikian. Lebih tepat membubarkan pencarian, semua orang harus bubar. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Tapi saya tidak tahu di mana letak negeri para dewa dan daging, dan kebanyakan orang tidak tahu di mana menemukannya. Tapi legiun fanatik berbeda. Ada 2 hantu perempuan yang memimpin. Bagaimana rahasia semacam ini bisa diketahui orang luar?
Terlebih lagi, siapa yang tidak ingin mendapat bagian ketika menemukan tanah daging dewa? Jika Anda bersama orang luar, beberapa orang akan menjadi iri dan mengatakan bahwa tidak akan ada pertikaian, dan hantu tidak akan mempercayainya. Saudara Lu Chen, selamat tinggal. Melihat Lu Chen menolak, para yang mulia emas itu tidak bisa memaksanya lagi, jadi mereka harus mengucapkan selamat tinggal. Tak lama kemudian, berbagai kekuatan silih berganti keluar, mencari peluang masing-masing. Setelah semua orang pulih dari luka mereka, Lu Chen membiarkan Xiao Qian dan Xiao Di keluar, dan terus memimpin semua orang ke barat untuk menemukan tanah kematian. Tidak ada yang terjadi di perjalanan, Lu Chen bebas mengevaluasi kekuatan tempur tentara Zealot Legion. Dari 5.000 fanatik Legion, hanya 3.000 yang lebih kuat, dan 1.000 penyembuh lapangan sedikit lebih lemah. Dan 1.000 prajurit roh yang baru bergabung baru saja pulih ke status penguasa bumi, dan mereka belum mahir dalam formasi pertempuran, dan formasi gajah naga belum terbentuk, dan kekuatan tempur mereka dianggap yang terburuk. Saya ingin 1.000 orang Anda berlatih panah, bagaimana menurut Anda? Lu Chen tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya pada Linghua. 1.000 prajurit roh dipilih oleh Linghua, dan mereka juga dibawa keluar oleh Linghua sendiri, agar sekelompok orang kuat muncul dari suku roh di masa depan. Oleh karena itu, jika Lu Chen ingin mengatur ribuan prajurit roh itu untuk beralih ke budidaya panah, yang terbaik adalah berkomunikasi dengan Linghua. Mereka telah bergabung dengan pasukanmu dan merupakan bawahanmu. Bagaimana kamu ingin mengaturnya terserah kamu. Kata Linghua, itu bagus. Setelah saya kembali, saya akan meminta Lingyan untuk membimbing mereka dalam memperbaiki anak panah. Lu Chen mengangguk, dan berkata, kalian ras roh secara alami peka terhadap busur dan anak panah, dan kalian semua adalah penembak yang baik dalam memanah. Sayang sekali tidak berlatih panah. Lingyan adalah kultivator memanah terbaik di Lingzhou sekali dalam 10.000 tahun. Dia memiliki bakat yang kuat dalam budidaya memanah, dan tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Linghua berkata, jika menurutmu 1.000 anggota klan roh itu akan menjadi pembudidaya panah terbaik seperti Lingyan, maka jangan pikirkan itu tidak mungkin. Saya tidak membutuhkan mereka untuk menjadi pemanah terbaik, selama mereka berkultivasi setengah level Lingyan, itu sudah cukup. Legiun Zealot membutuhkan tim jarak jauh yang dapat menembak dan membunuh musuh di medan perang, dan dapat mendekompresi Legiun. Saya pikir 1.000 prajurit roh dapat melakukan tugas penting ini. Selain itu, tubuh fisik ras roh tidak cukup kuat. Bahkan jika 1.000 prajurit ras roh telah lama mempraktikkan teknik pelatihan darah binatang, tubuh fisik mereka masih kalah dengan prajurit manusia lainnya. Pertarungan jarak dekat adalah lebih merugikan, jadi serangan jarak jauh adalah pilihan terbaik mereka. Lu Chen mengatakannya lagi, perbaikan panah sangat sulit untuk dipraktikkan. Tidak banyak orang di Spirit Rache yang mau berlatih panah, dan saya tidak tahu apakah mereka mau berlatih. Linghua berpikir sejenak, lalu berkata, selain itu, sebagian besar pejuang roh tertarik pada budidaya pedang. Jika Anda tiba-tiba meminta mereka berlatih panah, saya khawatir mereka tidak akan bisa berubah pikiran. Saya tidak meminta mereka mengambil jurusan panah. Saya meminta mereka berlatih pedang dan panah. Ini kerja keras, tetapi pikiran mereka akan berbalik. Kata Lu Chen, kultivasi ganda pedang dan anak panah, menjaga kedua ujungnya, saya khawatir mereka tidak dapat berkultivasi dengan baik, dan itu akan mempengaruhi kekuatan tempur mereka di masa depan. Kata Linghua, setelah saya kembali, saya akan menemukan keterampilan pertarungan pedang tingkat tinggi dan memberikannya kepada semua master pedang di Legiun untuk berlatih. Dengan skill pertarungan pedang tingkat tinggi, kekuatan tempur jarak dekat mereka tidak akan terlalu buruk, setidaknya mereka bisa mengimbangi ritme Legiun. Mengenai budidaya panah, saya tidak tahu banyak tentangnya. Saya harus mengandalkan Lingyan untuk membimbing saya. Saya tidak peduli seberapa baik mereka berlatih panah, dan saya tidak berharap mereka menjadi tukang reparasi panah yang sebenarnya, meskipun mereka adalah tukang reparasi panah yang setengah hati. Di masa depan ketika tentara fanatik bertempur, pasti ada putaran hujan panah untuk menyerang musuh. Kata Lu Chen. Sepanjang jalan, Lu Chen dan Linghua mendiskusikan masalah ini. Lu Chen agak ambisius, dan ingin mengatur pasukan fanatik dengan lebih baik dan membuatnya lebih kuat. Tapi Linghua linglung, semuanya diputuskan oleh Lu Chen, dan dia tidak terlalu peduli tentang hal-hal ini. Tanpa disadari, kerumunan itu berjalan ratusan juta mil, dan kedua hantu. Perempuan itu tiba-tiba berhenti. Bos,
Aku merasakan orang-orang dari klan hantu kita ada di dekat sini. Xiao Di berbicara lebih dulu. Sekitar 10.000 mil. Xiao Qian menambahkan, kami mencari tanah mati, bukan jenismu, kecuali kalian berdua ingin melihat jenismu sendiri. Kata Lu Chen, bos salah paham. Pada jarak 10.000 mil, rekan-rekan kita menuju ke arah yang persis sama dengan kita. Xiao Qian menambahkan lagi, dengan kata lain, mereka juga mencari tanah mati, dengan kecepatan yang sama seperti kita. Artinya, Legiun fanatik kita memiliki perlombaan ekstra untuk bersaing. Lu Chen berpikir sejenak, lalu bertanya, kalau begitu, aku ingin tahu satu hal, berapa banyak orang dari sukumu yang datang? Saya tidak bisa merasakan ini. Xiao Di menggelengkan kepalanya. Jika yang mulia dari seluruh klan hantu diberangkatkan, setidaknya akan ada 100 juta orang. Namun, tidak mungkin banyak orang yang masuk. Tanah para dewa dan daging terbatas dan tidak dapat memasok terlalu banyak orang. Masuk ke mutu, yang mulia yang lebih tua harus disingkirkan. Maka yang mulia yang muda akan berjumlah 10 juta orang, tetapi masih terlalu banyak orang. Itulah mengapa para yang mulia emas yang akan menjadi suci tidak akan masuk, agar tidak menyia-nyiakan tempat mereka. Pemain dengan talenta rendah tidak memenuhi syarat untuk masuk, dan mereka tidak memiliki banyak nilai pelatihan. Setelah tersingkir, diperkirakan tidak akan ada lebih dari 2 juta yang mulia yang bisa masuk, yang mirip dengan ras manusiamu. Xiao Qian berkata begitu, sebenarnya jauh sekali. Yang mulia manusia yang memasuki mutu semuanya berasal dari daerah kecil di selatan benua tengah, bukan seluruh benua tengah. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, jika yang mulia muda dari seluruh benua tengah datang, jumlahnya mungkin tidak 1 miliar, itu terlalu sedikit. Saat kami tiba di benua tengah, kami menemukan bahwa ras manusia Anda memiliki wilayah yang sangat luas dan populasi yang sangat besar. Xiao Qian menghela nafas, tidak heran jika selama 100.000 tahun, umat manusia mampu menekan 5 ras besar dengan kekuatan satu keluarga. Sungguh masuk akal, kekuatan suatu ras tidak bergantung pada populasi, tetapi pada kekuatan tempur kelas atas. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, bahkan jika hantu-hantu itu menuju ke arah yang sama, kita harus berada di depan mereka, jika tidak, 2 juta hantu tidak akan cukup untuk menemukan tanah para dewa dan daging dulu, makanan. Lagi pula, Lu Chen memerintahkan semua orang untuk memulai Yuguangbu, dan berlari ke barat dengan kecepatan tercepat. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, semua orang berlari ratusan juta mil, tetapi mereka harus melakukannya berhenti sebentar untuk memulihkan energi sebenarnya yang dikonsumsi. Tidak apa-apa jika Yuguangbu tidak mempercepat, dan tidak masalah untuk berlari selama 3 hari 3 malam. Jika Anda berjalan dengan kecepatan lebih cepat, Anda akan menghabiskan energi sejati Anda lebih cepat. Energi sejati beberapa legiun tidak kuat, dan mereka tidak dapat melakukannya tanpa henti. Xiao Qian, Xiao Di, sudah berlari sejauh ini, apakah kamu merasakan tanah mati? Tanya bos. Belum, aku belum merasakan nafas kematian. Xiao Qian dan Xiao Di menggelengkan kepala bersama. Tanah senja ini lebih besar dari yang dibayangkan, dan tanah mati bahkan lebih sulit ditemukan dari yang dibayangkan. Lu Chen memandangi bumi hangus yang tak berujung, tidak melihat apapun, dan sedikit mengernyit. Sebidang tanah senja ini tidak bernyawa, seolah-olah berasal dari dunia bawah, dengan sedikit tumbuh-tumbuhan, dan tidak banyak orang jenius dan harta karun, ini adalah tempat yang tandus dan rahasia. Jika bukan karena tanah para dewa dan daging, tidak ada yang akan membuang waktu untuk berlari masuk dan berkeliaran. Bos, harap bersabar dan jangan khawatir. Xiao Qian menghibur, tidak peduli bagaimana medan mutu berubah, tanah mati tidak akan berubah jika tumbuh di barat. Selama kita tidak pergi ke arah yang salah, kita pasti akan menemukan tanah mati. Saya tidak khawatir tentang tanah mati, tapi tentang bumi yang hangus ini. Di masa lalu, tidak peduli alam rahasia mana yang kita kunjungi, kita selalu dapat memanfaatkannya sepanjang jalan, baik dengan membunuh binatang buas untuk mendapatkan pil binatang, atau dengan membuat harta karun yang jenius, dan kita tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Tapi negeri senja ini sungguh miskin. Belum lagi orang jenius dan harta karun, bahkan hantu dan binatang pun langka. Saya yakin, Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, konon ada banyak hantu dan binatang di mutu, tapi kami belum bertemu mereka. Kata Xiao Qian, ketika energi sejati semua orang hampir pulih,
Lu Chen memerintahkan semua orang untuk bangun dan melanjutkan perjalanan mereka ke barat. Tapi kali ini, Lu Chen tidak mengizinkan semua orang untuk mempercepat, jangan sampai mereka harus istirahat setelah berjalan beberapa saat. Hantunya sudah terlempar jauh, tidak perlu terus menambah jarak, cukup nyalakan lampu Yubus seperti biasa. Terus bergerak maju sejauh miliaran mil, dan akhirnya ini bukan lagi bumi hangus yang tak ada habisnya, melainkan barisan pegunungan yang sangat luas muncul di hadapan Anda. Pegunungan besar itu berbeda dengan pegunungan lainnya, banyak pegunungan dan tumbuhan hijau, banyak tumbuhan, dan auranya sangat kuat. Pegunungan besar dengan puncak hijau yang tak terhitung jumlahnya ini muncul dengan sia-sia di tempat bumi yang hangus, yang membuat orang merasa sangat tidak nyata, seperti ilusi. Hanya saja pegunungan besar itu memiliki aura yang kuat dan aura binatang yang mengerikan, sungguh menakutkan. Dari waktu ke waktu, binatang hantu mengaum dari seluruh pegunungan. Raungannya sunyi dan hampa, bergema di langit pegunungan untuk waktu yang lama. Mereka semua adalah binatang hantu tingkat 10, dan tidak ada binatang hantu tingkat ke-11. Mereka tidak terlalu berharga. Lu Chen merasakan roh binatang di seluruh gunung, dan tidak bisa menahan nafas. Dia masih memiliki banyak stok pil binatang tingkat 10, tidak peduli pil mulia 9 pola atau artefak suci, semuanya sudah cukup. Yang kurang darinya adalah pil binatang tingkat ke-11. Tidak perlu berpikir untuk menggunakan peralatan raja, menyempurnakan pil bijak 9 pola, tanpa pil binatang tingkat ke-11. Pegunungan ini cukup besar, berapa banyak jenius dan harta berharga yang ada di sana. Lu Chen memandangi pegunungan di mana-mana, pegunungan yang tak berujung, dan berkata begitu lagi. Tanah senja adalah milik tanah yin, tetapi tidak bergantung pada dunia bawah. Jika ada orang jenius dan harta duniawi yang dihasilkan di sini, itu pasti sangat berharga, dan sama sekali tidak ada hal seperti itu di tanah. Kata Xiao Qian, semua naik gunung, jika ada orang jenius dan harta duniawi, ambil semuanya. Jika kamu bertemu hantu dan binatang tingkat 10, bunuh mereka semua. Jika kamu menemukan material berharga, gali semuanya. Dengan lambaian tangannya yang besar, Lu Chen memimpin kerumunan ke pegunungan besar dan terus berjalan ke barat. Jadi, seluruh pasukan fanatik bergerak maju, menggali harta karun, membunuh binatang buas, dan menghasilkan banyak uang. Hanya karena saya berusaha sekuat tenaga untuk menjadi kaya, saya menyia-nyiakan banyak waktu dalam perjalanan itu. Meskipun saya melewati banyak puncak gunung, saya berjalan selama 1 jam dan hanya menempuh jarak puluhan juta mil. Bos, kita berjalan terlalu lambat, orang-orang kita sudah menyusul, dan nafas hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul ribuan mil jauhnya. Xiao Di berkata tiba-tiba, itu datang begitu cepat, ayo kita percepat lagi dan singkirkan mereka. Lu Chen memandangi tumbuh-tumbuhan di seluruh gunung. Ada banyak orang jenius dan harta karun bumi yang tumbuh di dalamnya, dan mereka belum digali. Tetapi untuk mengambil satu langkah menjauh dari klan hantu, dia harus menyerah. Bos, aku khawatir sudah terlambat untuk menyingkirkan anggota klan hantu kita sekarang. Xiao Qian berkata begitu tiba-tiba. Mengapa? Lu Chen bertanya dengan heran. Di antara pegunungan di sana, sekitar 10.000 mil jauhnya, saya telah merasakan kehadiran benda yin. Xiao Qian menunjuk ke sisi kanan, dan ada banyak puncak gunung di kejauhan, dikelilingi awan dan kabut, seram dan tak bernyawa. Ya, aku juga merasakannya. Kemampuan sensorik Xiao Di sedikit lebih rendah dari Xiao Qian, tapi saat ini dia juga bereaksi.